Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nur Afifah dengan NIM 21108520031 akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatur foreign direct investment dari Tiongkok untuk pembangunan transportasi yang mendukung keberlanjutan. Penelitian ini berlatar belakang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, juga RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan sendiri menurut UNEP adalah pembangunan infrastruktur yang dalam perencanaan, pembangunan, dan penggunaannya dalam meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dengan tetap mengurangi emisi karbon dan mengedepankan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di tahun 2005 sendiri, Indonesia sudah mempererat hubungan bilateral dengan Tiongkok melalui perjanjian kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok yang dilanjutkan di tahun 2013 melalui kemitraan strategis komprehensif dan pengenalan Belt Road Initiative oleh Tiongkok. Di 2015, Tiongkok mendapat persetujuan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan kereta cepat dan membentuk joint venture yaitu PT KCIC. Di 2017, PT KCIC yang merupakan salah satu infrastruktur sektor transportasi yang mendukung keberlanjutan resmi dibangun dan 2023 resmi beroperasi. Skema BRI sendiri, BRI itu merupakan salah satu sumber FDI yang masuk di Indonesia. BRI itu sendiri dirancang dan dibuat kebijakannya oleh Leading Group for Promoting BRI, National Development and Reform Commission, serta Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Pendanaan dan investasi juga didanai dari Asian Infrastructure Investment Bank, China Development Bank, Export-Import Bank of China, dan Silk Road Fund. Untuk pelaksanaan proyek dilakukan oleh Ministry of Commerce yang berperan untuk mengawasi implementasi proyek perdagangan dan investasi, juga oleh badan usaha milik Tiongkok yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, termasuk China Railway dan China Communication Construction. Untuk sektor pengawasan dan evaluasi juga dilakukan oleh Ministry of Foreign Affairs dan organisasi internasional lainnya seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF. Tata kelola FDI di sektor infrastruktur di Indonesia sendiri itu paling utamanya adalah pemerintah Indonesia, lalu ada Kementerian Investasi dan kementerian yang membuat perizinan, regulasi, promosi, dan pengawasan, serta kementerian atau lembaga terkait sektor untuk menjadi pengawas sektoral. Regulasi FDI, izin investasi, dan perizinan, insentif investasi, serta pengawasan dan evaluasi itu menghimpun semua pihak, termasuk pihak investor asing dan lokal, untuk melakukan investasi di proyek infrastruktur berkelanjutan. Lalu ada juga perusahaan BUMN yang bekerja sama bersama mitra swasta dan lembaga keuangan dalam menjalankan pelaksanaan proyek sesuai perannya masing-masing. Masyarakat dan LSM berperan sebagai pemantau dampak sosial yang dihasilkan. Penelitian ini, rumusan masalah dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur yang beriringan dengan laju pertumbuhan perekonomian suku negara. Nah, sehubungan dengan keterbatasan APBN Indonesia tuh perlu mengatur FDI yang masuk dari Tiongkok sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencapai manfaat struktural dalam mengelola FDI Tiongkok di sektor pembangunan transportasi yang mendukung keberlanjutan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan seiring dengan agenda Sustainable Development Goals, yaitu mencapai pembangunan infrastruktur berkelanjutan secara global dengan mengatur foreign direct investment yang masuk dari Tiongkok sebagai salah satu sumber pendanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis untuk menjadi rujukan serta memperluas kajian ekonomi politik global dengan topik FDI and Development, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah dalam mengatur manfaat dari FDI. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, multinational corporation yang biasanya berperan sebagai investor.
Tinjauan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini ada 6, yaitu The Challenge of Infrastructure Development Indonesia, Realitas Perkembangan Investasi Asing di Indonesia, The Role of FDI in Structural Transformation in Morocco, Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Analisis Bantuan Luar Negeri yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur Indonesia dalam kerja sama Indonesia Tiongkok tahun 2018, dan the impact of foreign direct investment, private investment, government and expenditure, and labor and economic growth in Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusionalis dengan asumsi dasar sistem internasional yang anarki dan mempercayai peran institusi internasional, serta tetap percaya bahwa negara merupakan aktor utama dan optimis terhadap kerjasama antar negara yang dapat menghasilkan mutual gains. Konsep yang digunakan pada penelitian ini ada dari buku FDI and Development, Launching the Second Generation of Policy Research dari tahun 2011 oleh Theodore Moran, yang menjelaskan bahwa pemanfaatan FDI yang menargetkan perubahan struktural negara yang mendukung keberlanjutan dapat dilakukan melalui 4 indikator. Yang pertama ada transparency of payment, kedua perubahan pola ekonomi, ketiga ada perbaikan iklim bisnis lokal, dan keempat promosi investasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan penelitian dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta batasan penelitian dari tahun 2015 sampai 2024. Unit analisisnya adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola FDI, dan unit eksplorasinya adalah FDI dari Tiongkok. Tingkat analisisnya adalah negara, serta teknik pengumpulan data digunakan dengan mengkombinasikan data primer yang dapat dari wawancara bersama pihak Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data melakukan melalui model Matthew B. Miles dan Michael Haberman. Pertama-tama, peneliti merencanakan data sesuai indikator. Kedua, data disajikan dalam bentuk tabel. Ketiga, kesimpulan ditarik dari hasil wawancara dan perbandingan dengan laporan serta data sekunder yang ada. Selanjutnya, sistematika penulisan bab 1 membahas tentang pendahuluan, bab 2 pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi yang mendukung keberlanjutan, bab 3 yaitu foreign direct investment dari Tiongkok ke Indonesia, bab 4 membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan FDI dari Tiongkok untuk mewujudkan pembangunan transportasi yang mendukung keberlanjutan, dan bab 5 penutup. Masuk ke bab 2 yaitu pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi yang mendukung keberlanjutan. Pada bab itu akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya pembangunan yang mendukung keberlanjutan bagi Indonesia, khususnya dalam sektor infrastruktur. Proyek pembangunan apa saja yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, dan juga membahas mengenai pihak-pihak mana saja selain pemerintah Indonesia yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan di Indonesia sendiri. Bagian pertama yaitu kita akan memahami tentang definisi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Pembangunan berkelanjutan sendiri itu dikenali dengan mengidentifikasi 3 elemen, yaitu pertama pertumbuhan ekonomi, kedua inklusi sosial, dan ketiga perlindungan lingkungan. Keberlanjutan di sini dipahami sebagai semua bentuk pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kesempatan dan kesejahteraan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, perubahan pola pembangunan di dunia internasional. Awalnya di tahun 2000 sampai 2015 itu dunia itu tuh memiliki agenda global yaitu Millennium Development Goals. Nah, tapi Millennium Development Goals ini tuh hanya berfokus pada pembangunan konvensional. Pembangunan konvensional di sini maksudnya adalah pembangunan yang bentuk pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, namun tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, hanya fokus pada aspek ekonomi yang didapatkan. Nah, MDGs juga isu-isunya tuh masih isu-isu yang mendesak seperti kelaparan, kemiskinan, dan juga penyebaran penyakit menular. Nah, berubah menjadi SDGs di tahun 2015, yaitu Sustainable Development Goals, dan yang cakupannya lebih luas. Kepentingannya itu mencakup kepentingan negara-negara maju dan negara berkembang. Pada pembangunannya itu juga bersifat mendasar mulai dari kebijakannya, praktik, itu tuh menerapkan prinsip keberlanjutan.
SDG sendiri juga terbentuk dari 17 tujuan dengan 169 target yang lebih rinci dan optimis. Begitu. SDG juga bertujuan untuk memberikan pendekatan terbaru yang bersifat menyeluruh, dan dia itu sifatnya karena tujuan yang lebih besar, jadi dia melibatkan lebih banyak pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan individu dari seluruh dunia. Jadi sifatnya lebih kolaboratif dibanding MDG sebelumnya. Bagian selanjutnya yaitu transportasi berkelanjutan dan infrastruktur transportasi yang mendukung keberlanjutan. Transportasi berkelanjutan itu tuh ditentukan dari tiga dimensi menurut Life Cycle Sustainability Assessment. Itu tuh berdasarkan tiga dimensi. Pertama dimensi ekonomi, kedua dimensi sosial, dan ketiga lingkungan hidup. Nah, transportasi dan infrastruktur penunjang transportasi yang tidak memenuhi salah satu aspek, namun bertujuan untuk kelangsungan jangka panjang atau keberlanjutan, termasuk infrastruktur transportasi yang mendukung keberlanjutan. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan bagi Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan bagi Indonesia ini sangat penting karena merupakan cita-cita pemerintah Indonesia sejak dulu. Terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang bersifatnya berkelanjutan. Nah, komitmen Indonesia itu juga dilihat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDG sebagai salah satu negara anggota PBB. Pemerintah Indonesia harus meratifikasi agenda SDGs ini. Dan juga melalui yang terbaru itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 yang menerapkan strategi pembangunan nasional yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan proyek infrastruktur sektor transportasi, selanjutnya bagian pembangunan proyek infrastruktur sektor transportasi yang mendukung keberlanjutan Indonesia. Pembangunan proyek infrastruktur itu tuh dipercepat melalui Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. KPPIP ini juga yang merancang proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu merupakan berbagai proyek yang dirasa diperlukan dalam waktu yang secepatnya. Nah, PSN ini juga merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas. Karena dalam PSN ini banyak sekali proyek-proyek infrastruktur, meliputi pembangunan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, dan lain-lain, masih banyak di dalamnya. KPPIP ini juga terkandung dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4. Nah, dalam peraturan tersebut mengandung tata cara penyampaian usulan, verifikasi, evaluasi, penetapan, pemantauan, dan perubahan daftar dari proyek strategis nasional. Salah satu contoh proyek strategis nasional di luar sektor infrastruktur itu adalah di luar sektor infrastruktur transportasi adalah kawasan industri hijau Kalimantan yang merupakan proyek ramah lingkungan. Nah, gitu. Selanjutnya, untuk proyek-proyek sektor infrastruktur transportasi yang mendukung keberlanjutan itu tuh ada banyak sekali. Salah satunya di sektor bandara itu ada 7 bandara. Yang pertama ada Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Kediri atau Bandara Dodo, Bandara Lombok, Bandara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun, Bandara Nabire Baru, dan bandara di Siboru Fakfak. Ada juga pelabuhan seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pelabuhan Patimban Jawa Barat, dan lain-lainnya. Di jalur kereta api sendiri ada jalur kereta api Tebing Tinggi Kuala Tanjung, Rantau Papat Kota Pinang, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, kereta api Bandara Adi Sumarmo, kereta api logistik Kalimantan, dan yang paling populer itu adalah kereta api cepat jalur Jakarta-Bandung. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran negara dan aktor negara dan aktor non-negara dalam tata kelola SDA di Indonesia. Peran aktor negara dalam tata kelola SDA di Indonesia ini juga sangat penting karena pemerintah Indonesia itu merupakan pembentuk
berbagai kebijakan yang melibatkan berbagai lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, BKPM, dan berbagai kementerian terlibat sesuai sektor. Nah, peran aktor non-negara dalam tata kelola FDI juga tidak kalah pentingnya. Tata kelola FDI Indonesia itu tuh melibatkan kolaborasi perusahaan swasta, lembaga keuangan, organisasi internasional, LSM, dan akademisi, serta investor asing. Nah, merujuk pada pernyataan sebelumnya, di sini gambar menunjukkan berdasarkan laporan BKPM 2023 ada 1.418 triliun nilai realisasi investasi yang diterima Indonesia. Kalau misalnya berdasarkan FDI atau penanaman modal asing itu nomor satu paling banyak dari Singapura, nomor dua Tiongkok, nomor tiga ada Hong Kong atau RRT juga, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Korea, Belanda, dan lain-lainnya. Dan juga penyerapan investasi itu tuh tidak hanya di sektor di salah satu sektor saja, tapi kurang lebih meliputi berbagai sektor dan juga berbagai kawasan di Indonesia. Nah, dilihat bahwa transportasi itu di posisi kedua sebagai sektor paling banyak menerima investasi. Nah, namun walaupun transportasi ini di posisi kedua, namun dia itu dari sektor primer merupakan sektor pertama paling banyak yang menerima investasi. Di realisasi investasi ini juga cukup rata ya dilihat dari data tersebut, karena 51,5% itu di luar Jawa, sedangkan 48,5%-nya di Pulau Jawa, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1.823.543. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu foreign direct investment dari Tiongkok di Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok itu sudah terjalin sejak lama, tepatnya sejak tahun 1950, dan diperkuat lagi melalui konferensi Asia Afrika di tahun 1955, meskipun sempat mengalami pembekuan di tahun 1960-an sampai 1980-an karena ada peristiwa G30 PKI di Indonesia, terjadi kesalahpahaman, dan Tiongkok itu dianggap sebagai pendorong terjadinya fenomena tersebut. Lalu di tanggal 8 Agustus 1990 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985, hubungan dagang langsung dari RI dan Tiongkok itu kembali normal. Nah, cepat dilihat juga, saya menampilkan di sini data yang didapat dari Kementerian Investasi mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok sekarang. Nah, kedua negara berhubungan cukup baik, dapat dilihat melalui berbagai kunjungan yang dilakukan oleh wakil-wakil negara dalam berbagai pertemuan antara Indonesia dan Tiongkok. Selanjutnya masuk ke daya tarik pasar domestik Indonesia. Salah satu hal yang melatar belakangi masuknya FDI Tiongkok ke Indonesia itu adalah daya tarik pasar domestik Indonesia ini. Karena apa? Karena potensi pasar Indonesia itu kan merupakan negara dengan penduduk yang banyak ya. Potensi pasar Indonesia itu tuh juga tidak mendorong Tiongkok tuh untuk hanya melihat Indonesia sebagai pasar tujuan, tapi juga sebagai basis produksi distribusi di kawasan Asia Tenggara, karena tentunya perusahaan-perusahaan produsen Tiongkok itu membutuhkan basis produksi di wilayah Asia Tenggara untuk mempermudah distribusi produk-produknya ke wilayah sekitarnya. Dengan membangun basis produksi di Asia Tenggara khususnya Indonesia, itu dapat memperkecil biaya produksi karena pengirimannya pun dan distribusinya pun lebih murah. Selanjutnya, Indonesia tuh juga punya potensi sumber daya yang menjadi daya tarik Indonesia, karena arah kebijakan Indonesia itu tuh cenderung ke arah dengan kepentingan Tiongkok. Sebagai contoh adalah kebijakan hilirisasi Indonesia di sektor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini menjadikan Indonesia tuh sebagai basis produksi untuk berbagai produk Tiongkok tadi, karena sumber daya alam yang didapat dari Indonesia itu tentunya akan menurunkan biaya produksi. Nah, hilirisasi di Indonesia itu tuh kebijakan hilirisasi di Indonesia itu tuh searah dengan kepentingan Tiongkok akan sumber daya
alam yang ada untuk sektor perindustriannya. Selanjutnya itu bagian masuknya FDI Tiongkok di Indonesia. Jadi masuknya FDI Tiongkok di Indonesia itu melalui panjang ceritanya. Yaitu pertama-tama adalah transformasi dari perekonomian Tiongkok dulu. Dari dia melakukan perbaikan internal, lalu desentralisasi ekonomi, pembentukan plan ekonomi khusus, reformasi pertanian, dan membentuk kebijakan global. Nah, setelah kuat nih transformasi ekonomi Tiongkok sudah bertransformasi menjadi ekonomi yang lebih kuat nih. Lalu banyak dong proses industri yang berlangsung di sana. Setelah proses industri yang banyak ini menyebabkan adanya kelebihan kapasitas industri nih dari Tiongkok ini sendiri karena reformasi ekonomi yang masif ini. Didukung juga kebijakan going global Tiongkok yang merupakan kebijakan di mana pemerintah Tiongkok itu mendukung perusahaan-perusahaan lokal itu tuh untuk mengekspansikan perusahaannya ke negara-negara lain gitu. Jadilah dengan kelebihan kapasitas industri ini, Tiongkok tuh meraih negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menjadi pasarnya. Otomatis kalau sudah masuk barang dari Tiongkok, itu akan meningkatkan potensi FDI yang masuk di negara kita Indonesia. Nah, salah satu hal lain itu adalah bergabungnya Tiongkok ke WTO dengan Free Trade Agreement itu memberikan kemudahan bagi Tiongkok untuk menjangkau Indonesia sebagai pasar maupun negara penerima FDI karena ada kaburnya batas-batas dalam perdagangan. Selanjutnya, masuknya FDI Tiongkok di Indonesia itu merupakan salah satu bentuk dari diversifikasi risiko geopolitik dan ekonomi di Tiongkok, yaitu memperluas pasar hingga ke Asia meliputi Indonesia untuk mengamankan jaringan perdagangan dari risiko konflik geopolitik dan ekonomi. Karena konflik geopolitik dan ekonomi itu sangat amat beresiko untuk membatasi perdagangan. Kalau misalnya Tiongkok tidak melakukan diversifikasi ini, apabila ada ketegangan dengan pasar-pasar konvensional atau prioritas seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat itu beresiko pada keamanan geopolitik dan ekonomi Tiongkok. Selanjutnya, hal lain yang mendorong Tiongkok untuk masuk di Indonesia adalah inisiatif Belt and Road ini. Karena sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan konektivitas di kawasan Asia, Afrika, Eropa, itu tuh juga sesuai sama kebijakan domestiknya, kebijakan going global. Nah, itu tuh memberikan kemudahan akses bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memberikan penanaman modal ke negara-negara lainnya, negara-negara kawasan Asia, Afrika, Eropa, termasuk Indonesia. Hal lainnya yang melatar belakangi masuknya FDI Tiongkok ke Indonesia itu adalah ketersediaan modal dan devisa yang besar. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan modal dan devisa yang besar itu mendorong ekspansi bagi berbagai perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi ke luar negeri, termasuk Indonesia. Nah, Tiongkok sendiri itu tuh dilaporkan memiliki modal dan cadangan devisa yang besar. Selanjutnya, pengembangan perusahaan multinasional Tiongkok. Kolaborasi ini, pengembangan perusahaan ini itu merupakan bentuk dari kolaborasi antara kebijakan going global, inisiasi BRI, dan kondisi kepemilikan cadangan devisa yang besar tadi, mendorong berbagai perusahaan, swasta maupun BUMN Tiongkok untuk berevolusi menjadi perusahaan multinasional. Jadi, perusahaan-perusahaan itu tuh didorong untuk mengembangkan ekspansinya tidak hanya domestic base, namun jadi perusahaan yang sifatnya multinasional. Selanjutnya itu berdasarkan data yang didapat, ini adalah realitas FDI Tiongkok di Indonesia. Yang pertama, transstatistik FDI Tiongkok di Indonesia. Nah, China dan Hong Kong itu merupakan top 5 FDI kontributor di Indonesia. Dapat dilihat dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, mereka tuh selalu bolak-balik jadi yang kedua dan ketiga meskipun Singapura selalu menjadi nomor 1, namun untuk China sendiri itu tuh nilai investasinya bahkan di 2022 itu mencapai 8,2 USD billion gitu kan. Nah,
secara kumulatif 2020 sampai 2024 itu sampai mencapai 31,8 billion USD dengan 36.831 proyek. Nah, jadi eh, FDI Cina itu tuh mengalami peningkatan hingga 31% dari tahun 2020 hingga 2024 yang menyebabkan eh, FDI Cina ini merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat amat strategis ya untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dapat dilihat juga data ini dapat dari presentasi ketika wawancara bersama Kementerian Investasi bahwa sektor-sektor yang diberikan transportasi yang diberikan FDI oleh Tiongkok itu yang pertama itu adalah base metal processing industry. Nah, yang kedua itu adalah transportation, warehouse, and telecommunication. Jadi memang 20% dari total investasi Tiongkok itu diarahkan ke transportasi ini. Dan juga sebarannya itu menyebar di berbagai wilayah tuh. Tidak hanya terfokus pada Pulau Jawa ataupun Jakarta, tapi meliputi ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, skema kerjasama FDI Tiongkok di Indonesia. Jadi, berdasarkan hasil wawancara bersama Kementerian Investasi, dijelaskan bahwa setiap negara yang berinvestasi itu biasanya ada investment guarantee agreement. Nah, Tiongkok ini sendiri dengan Indonesia itu tuh tidak mempunyai bilateral investment agreement atau perjanjian yang mengatur mengenai resiko-resiko hukumnya lah. Nah, namun Indonesia dan Tiongkok itu tuh bekerja sama melalui ASEAN China Investment Agreement yang berlaku sejak 15 Agustus 2009. ASEAN China Investment Agreement ini merupakan bagian dari ASEAN China Trade Agreement karena termasuk bagian yang mengatur liberalisasi investasi, perlindungan hukum bagi investor, hak transfer dana, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi Indonesia dan Tiongkok itu memang tidak punya investment guarantee agreement, namun dilindungi dalam perjanjian ASEAN China Investment Agreement ini. Gitu. Selanjutnya, ini adalah daftar FDI Tiongkok di sektor transportasi yang mendukung kelanjutan di Indonesia. Ada Jabodetabek LRT, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung dan Sitolnya, Pelabuhan Industri Morowali, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Itu adalah skema FDI-nya juga ini berbagai macam. Ada yang kemitraan government to government, terus ada swasta dengan bantuan swasta Tiongkok, ada juga joint venture, dan juga ada investasi langsung berupa transfer teknologi, pembangunan fasilitas research and development, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lainnya. Masuk ke bab 4, yaitu analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan FDI dari Tiongkok untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Nah, dalam bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, transparansi pembayaran dalam pengelolaan FDI. Yang kedua, perubahan pola ekonomi. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan iklim bisnis lokal. Dan yang keempat adalah promosi investasi. Yang pertama, transparansi pembayaran dalam pengelolaan FDI. Nah, berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2024 mengenai pembentukan tim OECD. Jadi, tim OECD ini tuh merupakan tim yang dibentuk untuk fokus penyempurnaan keanggotaan Indonesia dalam OECD ini sendiri. Nah, sesuai dengan transparansi pembayaran dalam FDI dalam konsep teori modern itu, bahwa untuk menentukan transparansi aliran pembayaran itu negara harus menyetujui anti bribery conventionnya OECD yang mengatur tentang kebijakan anti korupsi, anti suap dalam yang memberikan transparansi bagi para investor yang akan berinvestasi ke negara-negara tersebut. Lalu transparansi pembayaran dalam pengelolaan FDI di Indonesia ini juga dilakukan oleh Kementerian Investasi atau BKPM melalui sistem online single submission atau OSS yang berbasis risiko. OSS ini sendiri itu tuh disebut sebagai bentuk nyata dari reformasi struktural yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, laman utama BKPM juga itu tuh memuat kayak laman sambungan kepada LSS, PPID, dan seterusnya. Ada juga web PPID, yaitu web yang mengarahkan langsung kita
untuk mengakses untuk berhubungan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID BKPM. Laman itu digunakan apabila kita memerlukan informasi lebih lanjut. Laman ini disediakan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, melalui laman PP ini juga peneliti mendapatkan data lanjutan yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Pada laman ini, peneliti diarahkan untuk mengisi form permohonan informasi, lalu peneliti mengisi, lalu setelah mengisi data diri dan informasi apa saja yang dibutuhkan, itu pihak dari Kementerian Investasinya menghubungi kembali peneliti dalam beberapa waktu dan akhirnya sesuai dengan permintaan peneliti untuk melakukan wawancara bersama. Jadi pihak Kementerian Investasi menyediakan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti dan memberikan data-data yang yang peneliti perlukan dalam penelitian ini. Ada juga laman satu data, yaitu yang memberikan data mentah yang sudah diwariskan kembali. Jadi data-data itu tuh meliputi data-data angka real realisasi investasi. Sebelumnya kan ditampilkan data realisasi investasi yang sudah berbentuk infografis interaktif. Nah, itu juga data mentahnya yang dapat dilihat kembali untuk kebutuhan penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu adalah perubahan pola ekonomi. Nah, perubahan pola ekonomi itu dapat diwujudkan melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus dan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Secara keseluruhan, perubahan pola ekonomi itu secara keseluruhan kawasan ekonomi khusus atau KEK itu tuh per September 2024 itu tuh berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 151.260 orang. Salah satu KEK yang paling masuk ke unggulan Indonesia itu adalah KEK Sungai Mangke. Nah, KEK ini juga merupakan 8 KEK unggulan ini, salah satunya KEK Sungai Mangke ini itu mencapai 75% target investasi Indonesia dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.600 tenaga kerja per 2024 dengan target penambahan 9.000 tenaga kerja di 2025 yang didominasi oleh masyarakat lokal Simangulun, lokasi KEK Simangke ini. Nah, pembentukan perubahan pola ekonomi ini itu diharapkan agar memberikan perubahan pola ekonomi itu dimaksudkan untuk merubah pola ekonomi masyarakat Indonesia yang awalnya tradisional atau yang hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam sesuai kebutuhan menjadi pola ekonomi modern yang lebih berlandaskan kebutuhan pasar gitu. Nah, pembentukan KK ini juga diharapkan dapat memberikan multiplier efek di Indonesia. Pemerintah Indonesia itu terus berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan FDI dari Tiongkok ini melalui berbagai kebijakan strategis guna mendorong pengelolaan investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Gitu. Selanjutnya program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Itu tuh dia tuh dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 yang merupakan aturan teknis dari pelaksanaan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 mengenai pemberian pengurangan bruto hingga 200% bagi perusahaan yang menjalankan praktik kerja, magang, dan pembelajaran maupun pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Jadi untuk merubah pola ekonomi masyarakat itu tentunya masyarakat itu harus diberikan pelatihan kerja agar tenaga kerja tradisional tadi itu menjadi tenaga kerja yang berkompetensi gitu. Nah, salah satu contohnya kalau di sektor infrastruktur yang mendukung transportasi berkelanjutan, infrastruktur sektor transportasi yang mendukung keberlanjutan yang didanai oleh FDI Tiongkok itu KCIC. KCIC itu dia menyediakan program magang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar tentang teknologi baru yang dibawa dari kereta cepat ini sendiri, karena kereta cepat KCIC itu kan merupakan kereta cepat pertama di Indonesia. Nah, PT KCIC ini juga bekerjasama dengan berbagai universitas untuk memberikan pelatihan terhadap
teknologi terbaru. Seperti yang kita ketahui kan, KCIK ini yang pertama. Jadi sebelumnya itu belum ada masinis ataupun tenaga kerja yang mampu mengoperasikan KCIK ini. Nah, jadi perusahaan Tiongkok itu memberikan pelatihan untuk masinis-masinis dari sekolah tinggi transportasi darat itu untuk belajar mengenai perawatan dan operasional dari KCIK ini sendiri, yang akhirnya memberikan pelatihan tenaga kerja yang membuat tenaga kerja Indonesia itu tuh semakin meningkat kualitasnya, yang diharapkan dapat memberikan perubahan pola ekonomi. Oke, selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan iklim bisnis lokal. Nah, untuk meningkatkan iklim bisnis lokal ini sendiri itu melalui beberapa cara. Di antaranya adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 yang mengatur tentang TKDN atau Nah, kebijakan pemerintah Indonesia itu tuh diatur dalam kebijakan yang pro lokal dalam pengelolaan energi di Tiongkok itu melalui peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 yang mengatur tentang tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebagai standarisasi dari satu produk untuk dikatakan produk tersebut merupakan produk lokal. Melalui peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019 juga yang berhubungan dengan peraturan peraturan Menteri Keuangan nomor 128 yang mengatur mengenai super tax deduction untuk perusahaan yang memberikan pelatihan bagi para pelajar dan alat praktik dalam proses research assessment. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga membahas tentang penyederhanaan izin akses pada investor dengan rincian kebijakan yang melibatkan kewajiban alih teknologi dan kemitraan dengan UMKM. Juga tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 yang mengatur daftar positif investasi dan insentif investor di sektor strategis. Nah, melalui kebijakan-kebijakan ini tuh kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah itu bersifat adil dan berpihak pada lokal. Dapat dilihat melalui yang kebijakan nomor UU nomor 11 tahun 2022 itu yang mewajibkan kemitraan dengan UMKM. Tentunya itu memperbaiki iklim bisnis lokal yang ada di Indonesia. Kebijakan spesifik selanjutnya ada di pembiayaan impor bebas pajak. Melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 188, itu tuh adanya pembebasan bea masuk untuk barang-barang impor terkait investasi. Jadi bagi-bagi para investor yang mengimpor barangnya untuk produksi itu tuh ada bea masuk untuk dengan kriteria tertentu ya. Di peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 juga mengenai fasilitas bebas impor yang diberikan untuk para investor-investor yang berinvestasi di proyek strategis nasional. Selanjutnya itu peningkatan kualitas produk domestik untuk mewujudkan iklim bisnis lokal yang lebih baik itu juga sesuai dengan TKDN atau tingkat kompetensi dalam negeri suatu produk itu TKDN itu digunakan untuk menekankan penyerapan komponen lokal dan kebijakan yang mendukung alih teknologi serta pelatihan teknologi terbaru. Peningkatan kualitas produk lokal dapat diwujudkan. Jadi dengan Indonesia menjadikan TKDN ini sebagai standarisasi untuk masuknya produk itu dikatakan sebagai produk lokal, maka dari itu diharapkan TKDN ini juga dapat meningkatkan kualitas produk-produk domestik yang diharapkan juga dapat menjadikan produk-produk domestik itu tuh berperan aktif dalam rantai pasok global. Selanjutnya adalah promosi investasi. Promosi investasi ini sendiri, aktor utamanya adalah Kementerian Investasi atau BKPM melalui peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 yang berisi tentang kepastian hukum serta penyederhanaan proses perizinan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi. Nah, peraturan itu juga mengatur insentif fiskal dan beasiswa fiskal para investor yang berinvestasi di sektor prioritas, sektor transportasi itu merupakan salah satu sektor prioritas juga kan. Nah, BKPM itu tuh dalam wawancaranya narasumber tuh menjelaskan bahwa BKPM itu tuh benar-benar mendampingi langsung apa saja sih yang dibutuhkan oleh para investor tadi.
Nah, untuk insentif-insentif yang diberikan dalam peraturan Sekretariat Nomor 4 Tahun 2021 itu meliputi eh, tax holiday, tax allowance, super tax deduction, serta pembebasan bea masuk dan PPN atas impor mesin dan bahan baku. Fasilitas itu tuh dirancang khusus untuk yang investasi di sektor prioritas tadi kan. Nah, seperti sektor infrastruktur, transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan industri manufaktur berteknologi tinggi. Tidak hanya fokus pada nilai semata, fasilitas itu juga diarahkan kepada investor yang berkomitmen memberdayakan pelaku lokal melalui kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta alih teknologi. Narasumber itu menjelaskan tentang bagaimana BKPM ini mendampingi langsung para investor. Itu tuh termasuk dari Tiongkok salah satunya ya. Selain melalui regulasi, BKPM juga tuh mendampingi langsung para investor untuk mulai dari perihal awal perizinan, koordinasi dengan kementerian terkait, terus narasumber juga mengatakan bahwa proses melakukan peninjauan lokasi, untuk para pihak investor itu tuh tetap didampingi oleh BKPM. Narasumber juga menyebutkan bahwa apabila dalam prosesnya investor mengalami kesulitan dalam mencari mitra atau konsultan lokal, pihak BKPM itu bahkan siap memberikan bantuan dan ditemukan langsung nih kepada pihak-pihak yang dibutuhkan. Narasumber juga menjelaskan bahwa kebijakan dari kementerian teknis seperti kementerian lainnya itu berperan dalam mempromosikan FDI di Indonesia, uh, mempromosikan FDI itu sendiri. Nah, kementerian-kementerian yang terkait kalau dalam sektor transportasi itu meliputi Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, sampailah kita pada bab 5 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah FDI Tiongkok itu terbukti berkontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan di Indonesia. Seiring dengan semakin efektifnya kebijakan pemerintah dalam mengelolanya, 4 indikator utama dalam teori FDI and development, yaitu transparansi of payment, perbaikan pola ekonomi, peningkatan iklim bisnis lokal, dan promosi investasi telah dijalankan dengan cukup baik. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih terarah dan inklusif ini, pengelolaan FDI Tiongkok di sektor transportasi itu diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, namun tetapi juga selaras dengan SDGs, khususnya dalam aspek infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan global. Dari penelitian ini diberikan saran bahwa untuk mendapatkan manfaat struktural dalam pengelolaan FDI dari Tiongkok, transparansi dalam pengelolaan investasi itu dapat dilakukan lebih maksimal melalui penyempurnaan keanggotaan Indonesia dalam OECD sehingga terjamin sesuai standar internasional yang terkandung dalam konvensi anti-bribery. Jadi transparansi dapat terjaga dan kepercayaan publik serta mitra internasional itu meningkat. Saya kan menjelaskan sebelumnya bahwa Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi anggota dari OECD dalam proses. Nah, penyempurnaan anggota itu dapat dilakukan secepatnya agar itu menjamin kepercayaan, memberikan penjaminan kepada publik untuk kepercayaan dan mitra internasional. Lalu dalam proses pengelolaannya, sinergi antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah itu harus diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih konsisten dan efektif sehingga dinamika dapat lebih konsisten dapat berjalan lebih konsisten dan adaptif terhadap berbagai dinamika global maupun kebutuhan domestik. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.